Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arsad SPDI MP yang telah diberikan waktu di kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Ardianto, nomor NPM 18.20.066658, lokal atau kelas 7E non reguler. Di sini saya menjelaskan 5 poin utama dalam tugas makalah politik ekonomi kerakyatan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ekonomi kerakyatan yang penapan di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Setiap negara memilih mana sistem ekonomi yang tepat sesuai kondisi negara. Negara kita telah lama dikenal mengimplementasikan ekonomi kerakyatan, seperti apakah sistem ekonomi tersebut dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dipaparkan atas, maka rumusan masalah adalah: A. Definisi ekonomi kerakyatan. B. Tujuan politik ekonomi. C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Yang ketiga, tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah: A. Untuk mengetahui tentang definisi politik ekonomi kerakyatan. B. Untuk mengetahui tujuan politik ekonomi. C. Untuk mengetahui ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. D. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Dalam sejarahnya, seperti disebutkan di atas bahwa kemunculan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Bung Hatta. Kala itu pada tahun 1933. Dalam kapasitasnya sebagai kenegarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi, badan usaha dengan asas kekeluargaan. Inilah yang menjadi salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan. Telah menjadi pemikiran Bung Hatta juga untuk membangun ekonomi nasional yang berdasarkan ideologi budaya bangsa Pancasila dan gotong royong. Adapun tujuan politik ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya diterapkan sebagai langkah alternatif jawaban atas gagalnya teori pertumbuhan yang dianut oleh negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya. Memang teori tersebut berhasil diterapkan di sejumlah negara Amerika Utara, juga Eropa. Namun ternyata beda wilayah beda pula hasilnya. Alih-alih mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di beberapa negara berkembang, yang terjadi malah sebaliknya. Gagalnya aplikasi dari teori pertumbuhan tak pelak memicu munculnya masalah ekonomi. Ekonomi baru seperti keragaman ekonomi, tumbuhnya budaya hedonis dan konsumtif di masyarakat, perusahaan multinasional berskala besar dan yang berdominasi pasar, serta diperparah dengan melebarnya kesenjangan sosial. Kesimpulan, sistem ekonomi rakyat adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan pada ekonomi sebagai kekuatan. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengolahan sebagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka kuasai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Mohon maaf kalau ucapan saya kurang berkenan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.